Penelitian menunjukkan sebuah pola yang menarik. Otak wanita memproses perasaan jatuh cinta sekitar 3 kali lebih lambat dibandingkan otak pria. Namun paradoksnya, ketika seorang wanita benar-benar jatuh cinta, keterikatannya seringkali menjadi lebih kuat daripada pria. Kesimpulan ini didukung oleh sebuah penelitian tahun 2025 yang diterbitkan dalam jurnal Biological Psychology. Lalu mengapa ia membutuhkan lebih banyak waktu? Karena otaknya seolah-olah menyaring seorang pria melalui 3 tahap penilaian sebelum mengizinkan dirinya merasakan perasaan yang mendalam. Dan jika salah satu dari tahap tersebut tidak terpenuhi, peluang hubungan untuk berkembang akan berkurang secara signifikan. Filter pertama adalah rasa aman. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa kebanyakan wanita tidak jatuh cinta pada pandangan pertama? Jawabannya berkaitan dengan amigdala, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab terhadap rasa takut dan penilaian terhadap potensi ancaman. Pada tahun 2008, ahli saraf Luan Brizenden menjelaskan dalam bukunya The Female Brain bahwa area ini cenderung lebih aktif pada wanita dibandingkan pria. Mengapa demikian? Dari sudut pandang evolusi, kesalahan dalam memilih pasangan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar bagi wanita. Kehamilan, kerentanan yang lebih tinggi, dan ketergantungan pada sumber daya. Karena itu, otaknya terlebih dahulu mengajukan satu pertanyaan utama. Apakah saya merasa aman di dekat orang ini? Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Dalam penelitian Universitas Princeton tahun 2006, psikolog Alexander Todorov menemukan bahwa manusia dapat menilai tingkat kepercayaan seseorang hanya dalam 1 detik. Ya, hanya 1 detik. Dan tahukah kamu apa yang paling memengaruhi penilaian tersebut? Bukan kata-kata, melainkan suara. Pada tahun 2017, para peneliti dari University College London menemukan bahwa wanita cenderung mengaitkan nada suara yang lebih rendah dengan dominasi. Sementara kecepatan bicara yang moderat diasosiasikan dengan keandalan dan rasa percaya. Jika seseorang berbicara terlalu cepat, ia bisa terlihat gugup. Jika terlalu lambat, ia bisa terdengar membosankan. Pilihan terbaik adalah ritme bicara yang tenang dan penuh keyakinan. Namun suara hanyalah permulaan. Brizendine juga menjelaskan bahwa otak wanita jauh lebih akurat dalam membaca ekspresi mikro wajah. Artinya, senyum yang dipaksakan, rahang yang tegang, atau tatapan yang gelisah seringkali dapat mereka tangkap, bahkan tanpa menyadarinya secara langsung. Karena itu, saran pertama sangat sederhana. Jangan berpura-pura. Jika kamu gugup, akuilah. Penelitian tahun 2018 yang diterbitkan dalam Journal of Social and Personal Relationships menunjukkan bahwa pria yang secara terbuka mengakui rasa gugup ringan saat pertemuan pertama cenderung dianggap lebih tulus dan lebih menarik. Namun anggaplah kamu telah melewati filter rasa aman. Ia merasa nyaman dan tenang berada di dekatmu. Apakah itu sudah cukup? Tidak. Karena rasa aman tanpa sedikit ketertarikan atau rasa penasaran seringkali hanya menghasilkan persahabatan. Filter kedua adalah intrik. Pada tahun 1950-an, seorang revolusioner muda asal Argentina bernama Ernesto Guevara melakukan perjalanan melintasi Amerika Selatan dengan sepeda motor. Ia tidak memiliki kekayaan, status tinggi, bahkan kesehatan yang kuat. Ia menderita asma yang cukup parah. Namun demikian, wanita di setiap kota yang ia kunjungi menganggapnya sangat menarik. Mengapa? Karena ia tidak mudah ditebak. Seorang dokter yang meninggalkan dunia medis demi revolusi. Seorang intelektual yang rela tidur di alam terbuka. Seorang pria lembut yang berbicara tentang perubahan dengan semangat yang menyala di matanya. Dan efek inilah yang juga didukung oleh penelitian modern. Pada tahun 2011, peneliti Erin Whitchurch dari Universitas Virginia melakukan sebuah eksperimen. Sekelompok wanita diperlihatkan profil beberapa pria. Kepada kelompok pertama diberitahu bahwa para pria tersebut jelas tertarik kepada mereka. Kepada kelompok kedua diberitahu bahwa minat para pria tersebut tidak pasti. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Hasilnya cukup menarik. Para wanita jauh lebih sering memikirkan pria yang niatnya masih belum jelas. Ketidakpastian memicu siklus dopamin, mekanisme yang sama yang membuat media sosial terasa begitu adiktif. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami.
Dopamin bukanlah cinta. Dopamin adalah rasa penasaran. Tujuanmu bukan menjadi misteri selamanya. Intrik seharusnya berfungsi sebagai jembatan menuju tahap hubungan berikutnya. Bagaimana caranya? Pada tahun 1997, psikolog Arthur Aron mengembangkan eksperimen terkenal yang melibatkan 36 pertanyaan. Ia menemukan bahwa pasangan yang bergantian membahas topik ringan dan topik yang lebih mendalam dapat membangun kedekatan emosional lebih cepat. Karena itu, jangan terlalu lama bertahan dalam percakapan yang dangkal. Mulailah dengan pertanyaan ringan, bercanda sedikit, lalu ajukan pertanyaan yang membuatnya berpikir. Misalnya, jika kamu bisa mengulang satu hari dalam hidupmu, hari apa yang akan kamu pilih? Kontras antara ringan dan mendalam, inilah yang membantu mengalihkan pikirannya dari sekadar rasa penasaran menuju ketertarikan yang lebih nyata. Filter ketiga adalah koneksi emosional. Baiklah, ia merasa aman di dekatmu. Ia menikmati percakapan denganmu. Tetapi jatuh cinta bukan hanya tentang berpikir, aku senang berbicara dengannya. Ini adalah momen ketika otak memutuskan, orang ini benar-benar berarti bagiku. Dan disinilah oksitosin memainkan peran penting. Pada tahun 2012, para peneliti dari Universitas Barilan menemukan bahwa orang yang berada pada tahap awal hubungan romantis memiliki tingkat oksitosin yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang masih lajang. Pada wanita, hormon ini juga berkaitan erat dengan keterikatan emosional. Semakin tinggi kadar oksitosin, semakin sering ia memikirkan pasangannya. Tetapi bagaimana mekanisme ini bisa muncul? Ada satu orang yang tampaknya memahami hal ini lebih baik daripada banyak orang lainnya, Giacomo Casanova. Ya, benar. Dalam memoarnya, Casanova menggambarkan pendekatan yang saat ini bisa disebut sebagai sinkronisasi kerentanan emosional. Ia tidak hanya mengandalkan pesona atau pujian. Sebaliknya, ia menceritakan kegagalan, ketakutan, dan kelemahannya sendiri ketika wanita yang bersamanya juga membagikan sesuatu yang bersifat pribadi. Penelitian Arthur Aron mendukung prinsip ini. Kerentanan yang dibagikan secara timbal balik menciptakan kedekatan emosional jauh lebih cepat dibandingkan berbulan-bulan percakapan biasa. Namun ada syarat penting. Kerentanan harus berjalan dua arah. Jika seseorang hanya terus-menerus menceritakan masalahnya sendiri, itu bukan kerentanan emosional, melainkan keluhan. Kerentanan yang nyata terjadi ketika seorang wanita membagikan pengalaman pribadinya, lalu kamu merespons bukan dengan nasihat, melainkan dengan kisahmu sendiri. Misalnya, ia bercerita bahwa ia takut gagal dalam ujian. Lalu kamu menjawab, tahukah kamu, suatu kali aku begitu cemas menghadapi sebuah peristiwa penting, sampai akhirnya aku tidak datang sama sekali. Dan sampai sekarang, kadang aku masih menyesalinya. Pada saat seperti itu, otaknya melepaskan oksitosin, karena kamu tidak hanya mendengarkannya, tetapi juga membuka sebagian dari kehidupanmu sendiri. Dan ada satu faktor lain yang dapat memperkuat efek ini secara signifikan. Sentuhan. Ahli saraf Edmund Rawls pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sentuhan ringan pada lengan bawah selama percakapan yang bermakna secara emosional dapat meningkatkan pelepasan oksitosin. Yang penting, sentuhan tersebut harus terasa alami, tidak memaksa, dan hanya terjadi ketika sudah ada tingkat kepercayaan tertentu di antara kedua orang. Jadi, mari kita simpulkan. Rasa aman membuka pintu. Intrik membuatnya terus memikirkanmu. Koneksi emosional mengubah ketertarikan menjadi perasaan yang lebih dalam. Menurut konsep ini, 3 filter inilah yang digunakan otak wanita untuk menilai seorang calon pasangan.